Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Mardianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purworejo. Kali ini saya ingin melakukan praktek supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bu Minda yang dalam hal ini beliau adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabarnya Bu Minda? Alhamdulillah, sehat Pak Edi. Pak Edi juga sehat ya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Oke Bu Minda, hari ini kita akan melakukan percakapan untuk pra-observasi karena besok Bu Minda akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tujuan supervisi ini, bahwa tujuan supervisi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan juga memberikan masukan bimbingan untuk mengembangkan kemampuan ibu untuk semakin meningkatkan kompetensinya, sekaligus juga untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas terhadap peserta didik. Pertama-tama untuk mengawali percakapan pra-observasi ini sebagai bentuk kesiapan Bu Minda nanti untuk mengajar di dalam kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan supervisi ini. Yang pertama terkait dengan materi yang nanti akan diajarkan Bu Minda untuk pertemuan besok, mungkin bisa dijelaskan? Ya, baiklah, terima kasih Pak Edi yang telah memberikan kesempatan untuk mengobservasi saya. Kebetulan materi di kelas 11 TKRA besok saya akan memberikan materi unsur-unsur intrinsik cerpen Pak Edi karena sudah pada materi tersebut. Oh iya, jadi untuk materi pelajaran bahasa Indonesia itu sudah sampai ke unsur-unsur instruksi cerpen itu ya. Betul sekali. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Ya, kalau tujuan pembelajaran yang pertama itu yaitu membuat siswa atau peserta didik itu dapat menjelaskan unsur-unsur intrinsik cerpen. Kemudian yang kedua itu siswa atau peserta didik itu dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen. Kemudian yang ketiga yaitu siswa itu dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen sesuai dengan tema cerpen yang sudah mereka pilih. Gitu Pak Edi. Oh iya. Jadi ada 3 tujuan ya. Yang pertama itu tadi menjelaskan, menganalisis dan mengidentifikasi terkait dengan materi unsur-unsur intrinsik cerpen. Kemudian untuk area pengembangan yang akan Ibu capai mungkin seperti apa Bu? Ya, area pengembangan yang saya di sini yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan siswa dalam berdiskusi dan presentasi tentang tadi menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen, kemudian sampai kepada mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen. Gitu Pak Edi. Jadi Bu Minda ingin mengembangkan terkait dengan keterampilan untuk menganalisis ya, khususnya unsur-unsur intrinsik yang ada di cerpen ya. Kira-kira dari pengembangan tadi mungkin ada yang spesifik yang ingin dikembangkan dan ingin Ibu mungkin besok saya amati? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu keterampilan siswa dalam menganalisis unsur intrinsik cerpen melalui diskusi kelompok dan presentasi setelah mereka diskusi. Oke, jadi kaitannya dengan tadi pengembangan lebih spesifik ke keterampilan menganalisis ya. Iya, betul. Oke, kemudian terkait dengan strategi pembelajaran yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan tersebut, mungkin metode atau model pembelajaran yang Ibu gunakan seperti apa Bu? Oh iya, jadi saya akan menggunakan strategi pembelajaran
berbasis masalah atau problem basic learning, kemudian dengan metode ceramah, diskusi kelompok, kemudian nanti juga ada permainan goal. Kemudian diharapkan nanti peserta didik itu lebih paham, lebih memahami, kemudian mereka dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen dengan teliti dan benar. Gitu Pak Edi. Oke Bu, jadi untuk strateginya tadi menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya. Betul sekali Pak Edi. Untuk pembelajaran Ibu besok berarti hari Rabu jam ke-1 sampai jam ke-2 ya Bu ya? Iya betul. Oke. Untuk yang terakhir Bu, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Ya, saya berharap nanti pembelajaran saya berjalan dengan baik, lancar, kemudian siswa itu bisa aktif, kreatif, kemudian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dengan benar, dan mereka memahami semua materi pembelajaran. Ya, jadi saya juga berharap nanti untuk kegiatan observasi juga bisa berjalan dengan lancar. Baik Pak, terima kasih. Ya Bu, masih ada 1 hari lagi untuk mempersiapkan lebih detail terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan besok kita akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas itu ya. Setelah melakukan observasi di dalam kelas, nanti kita juga akan melakukan percakapan, yaitu pasca observasi, dan nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Nowo Burji Lestari. Baik Pak Edi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kelas untuk melakukan proses observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat semua. Salah satu untuk doa. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, ada kesepakatan kelas yang perlu saya ingatkan. Apa kesepakatan kelas kita waktu kita pernah teman ya, kalau temannya sedang ngomong dan sedang presentasi untuk dan apa lagi menjaga kebersihan. Oke, terima kasih. Kesepakatannya apa perlu tambah lagi tidak? Ya. Sebelumnya saya absen dulu. Siapa yang tidak masuk? Ini bagi waktu ya. Nah, di sana. Kenapa? Ini kan bisa tidak. Kevian, Danang, Dimas, ya mulai tangannya yang tidak ada, yuk, tangannya. Ayo gerakan yang tidak nanti disuruh ke depan. Yuk, ayo gerakan. Ayo.
Namanya kita kira-kira masuk apa tidak? Pasti pikiran kita akan terhambat dengan apa kesedihan itu, ya kan? Ya. Oke, pembelajaran kita kali ini kemarin sudah kita bahas tentang apa? Unsur-unsur cerpen, unsur-unsur intrinsik cerpen. Ya, siapa yang ingat unsur-unsur intrinsik cerpen itu apa saja? Tema. Apa? Tema. Nah, sebelum kita pelajari unsur-unsur intrinsik cerpen, pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, ya, kalian nanti bisa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen yang sudah disebutkan oleh Mbak Jihan tadi. Yang pertama apa? Mbak Jihan apa yang disebutkan tadi ya? Tema, terus tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, amanat, suasana, ya sekarang kayak bahasa ya. Oke, masih ingat ya? Oke. Nah, kalau kemarin itu sudah beberapa pengertian, kita akan ulas kembali. Nanti kalian akan mengidentifikasi. Nah, sebelumnya kan kalian ada yang suka cerita tentang humor, ada juga cerita tentang percintaan, ada juga cerita tentang apa? Misteri horor, ya kan? Nah, nanti kalian bisa menentukan cerita apa yang kalian sukai. Nah, nanti dari cerita yang kalian sukai itu kalian akan mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerpen. Tujuannya ini tadi ya, untuk dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik. Manfaatnya supaya apa sih kalian mempelajari unsur-unsur intrinsik cerpen ini? Manfaatnya yaitu kalian bisa mengidentifikasi, nanti tidak hanya mengidentifikasi cerpen saja, tetapi bisa mengidentifikasi novel, bisa mengidentifikasi drama atau sinetron, bisa mengidentifikasi puisi. Tujuannya apa? Supaya kalian itu berpikir kritis, berpikir positif, kan nanti ada amanatnya, ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, ya kan? Nah, pesannya itu yang akan kita ambil. Misalnya dalam cerpen itu tentang percintaan. Nah, bagaimana ketika kalian jatuh cinta, apa yang harus dijaga, kemudian peraturan-peraturannya apa yang harus kita lakukan supaya tidak sampai kebablasan dan sebagainya, itu berupa amanat. Oke. Nah, cerpen itu apa sih? Ya, cerita pendek, apalagi ini dari 10 ya 10.000 kata, apalagi ya alurnya alur tunggal, kemudian apalagi tokohnya tidak mengalami perubahan nasib ya. Ini secara garis besar cerpen yaitu cerita pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesimpulan. Ciri-ciri cerpen, Mas Tata, ciri-ciri yang pertama kurang bisa intrinsik cerpen. Ini yang sudah disebutkan oleh Mbak Asram, Mbak Jihan, Mas ya, Novan. Mas Tata tadi tidak menyebutkan unsur-unsur intrinsik. Nah, pengertiannya apa kalau tema? Tema yang pertama, siapa yang tahu menjajari? Mas Agar, tema itu apa? Ya, apa lupa? Halo. Beda dengan judul ya. Tema. Ayo, siapa yang ingat tema itu apa? Tema adalah gagasan
Tadi temanya tentang apa? Amanat. Tadi amanat apa artinya? Pesan yang ini disampaikan oleh penulis. Jadi ini yang akan kita pelajari itu pesan moral apa yang akan kita petik, yang akan kita ambil. Jadi sebuah cerita itu jangan hanya baca saja, tetapi ya artinya untuk kita itu apa, manfaatnya untuk apa, ya. Kemudian sudut pandang. Nah ini sudut pandang, cara pengarang itu melihat sudut pandang itu ada dua ya, orang pertama dan orang ketiga. Kalau orang kedua itu biasanya tidak dituliskan. Orang pertama itu aku, saya, gue. Terus kalau orang ketiga dia, terus mereka teman ya. Kemudian nama orang Asra, Cina, Nova, Tata, Koinun, Lampa ya. Nah itu nama orang itu adalah orang ketiga. Kalau orang ketiga tunggal itu nama orang ya dia. Tapi kalau jamak mereka ya. Paham ya? Kalau orang pertama jamak apa? Kami, kita tidak hanya satu. Kalau tunggal, saya, aku, gue, kemudian gaya bahasa. Nah ini gaya bahasa ada di dalam unsur-unsur intuisi cerpen, tujuannya untuk mempercantik cerpen tersebut. Gaya bahasa banyak sekali, nanti ada metafora, personifikasi, hipotes, hiperbola, ironi. Lagi nanti kita bahas kembali dalam materi berikutnya. Kemudian selanjutnya sudah selesai. Ada pertanyaan sebelum kita berbajak untuk berdiskusi? Tidak ada pertanyaan? Belum. Oke, kalau belum kita akan berkelompok ya. Kelompok 6. Mungkin ini enggak ya? Terus ada yang 5 itu ya. Silakan berkelompok terus mejanya digabungkan ya. Yuk. Sini, sebelah sini. Meja ya. Terus yuk.
Sendirian ya. Perkenalkan kelompoknya, Hari ini adalah hari pertama Rara pagi berangkat ke SMA di Bandara. Rara berangkat pagi-pagi sekali agar dia tidak terlambat. Dia berdiri di depan gerbang dengan perasaan yang senang. Bu, akhirnya aku sudah SMA. Kita Rara sambil memasuki area sekolah. Rara berjalan di koridor sekolah yang terus sekitar diwajahnya. Dengan para yang cantik dan tubuhnya membuat dia menjadi sorotan para siswa di koridor. Salah satunya adalah Bos SMA Jewatoro, cantik, satu kata yang keluar dari mulut Alvaro. Grup tidak sengaja tadi suara jam Rara, dia terjatuh di depan Alvaro. Aduh, ini Rara kesakitan. Dengan cepat Alvaro membantu Rara berdiri. Apa-apa, mana yang sakit? Itu juga Rara berdiri dengan seperti roller coaster. Hei, ibu Alvaro karena Rara ngomong yang Alvaro. Tidak apa-apa kak, jawab Rara pelan-pelan. Rara langsung berdiri tegak. Terima kasih kak, ucap Rara. Ramah ke Alvaro. Iya, oh iya, gue Alvaro kelas 12 IPS aku. Alvaro memperkenalkan diri. Aku Rara kelas 10 IPA 2. Rara jawab Rara cantik dari dan Alvaro sambil tersenyum mengelus ke kepala Rara. Lalu dia pergi saja meninggalkan Rara dengan pipi yang berjenu merah karena siap Alvaro. Analisis tema cinta remaja dan pengalaman baru di sekolah. temanya cinta remaja, pengalaman baru, terus Tokoh Rara, pokoknya Rara. gadis ceria, canggung dan terpesona oleh Alvaro. Oke, berarti Yang kedua, ya. Alvaro, siswa populer laki-laki itu ada di taman sekolah dengan percaya diri bila menghakimi laki-laki itu boleh berbicara dengan mukanya Kira dia boleh jawab aku suka sama kamu bukan Kira tanpa pacar kamu meski akan rasa malu dan takut akan penolakan namun lalu laki itu kecil mendekatkan yang arah mereka biasa berbisik aku sebenarnya suka sama kamu karena tema tentang pendataan rokok Kira dan Kira penawahan Kira memiliki sifat malu yang memiliki sifat belajar alur alurnya masuk latar penawahan sekolah sama suasana bisa waktu keesokan harinya sudut pandang orang tiga kayak bahasa ironi amalan tetap percaya diri jika ingin mengungkapkan sesuatu pada orang lain mengungkapkan rasa pada orang yang juga bersama nanti kita sudah percaya diri dengan apa yang kita sudah diri bersama Selamat
yang pelabun saat lampu hijau menyala. Yang tuyuk serta yang juga jaringan ucapan air menerpa lebih cerah jatuhnya apabila tahu jalan melakukan yang baik untuk menggabungkan air dan aku khawatir dan daya sedang muda batinku mengakuinya sebab aku tak ingin tahu kuasa dan hidup yang mungkin daya akan menerima untuk bisa berrelasi silakan dibuka. Nanti kalian akan melakukan permainan seperti ini. Dikasih nama. Kalau salah di-start lagi ya. Sampai benar-benar betul semua, ya. Jadi kalian harus pertanyaan ada di bawah kalimatnya. Ciri khas bahasa yang digunakan dalam kita apa? Gaya bahasa, mencari gaya bahasa. Ya, pokok. Nah kalau salah jawabannya, jawabannya. Kalau salah nanti jawabannya soalnya dalamnya banyak kalau salah kan saya contoh di gerak-gerakan untuk pembelajaran kayak gini. Ya, waktunya. Ya, diperhatikan refleksi pembelajaran untuk hari ini ya. Dari Pelajaran ini sangat membuat saya tertarik dan semangat dan selalu antusias dalam pembelajaran tadi. Kata-kata hari ini apa ya? Selamat siang, terima kasih atas waktunya dan partisipasi dan keaktifan kalian. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat dan bermakna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Mardianto,
calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purworejo. Kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi supervisi akademik dalam pembelajaran dengan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Hari ini saya akan mewawancarai dan berbincang-bincang dengan Ibu Mindah Rahayu Mawarningsih SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia SMK Negeri 4 Purworejo. Baik Bu Mindah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, seperti yang Pak Edi lihat, sehat, bahagia dan harus ceria. Alhamdulillah Bu, jadi kelihatannya memang auranya hari ini Bu Mindah sangat bagus sekali. Iya, terima kasih Pak Edi. Oke Bu Mindah, dalam percakapan pasca observasi kelas ini, nanti saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pembelajaran Bu Mindah beberapa waktu yang lalu di kelas 11 TKRB ya Bu ya? Iya, betul. Di kelas TKRB. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu Mindah, bagaimana perasaan Bu Mindah mengenai kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin? Baik, terima kasih Pak Edi. Jujur saya itu senang sekali di observasi akademik oleh Pak Edi Mardianto, meskipun ada agak deg-degan, rasanya agak tegang karena sebetulnya sudah sering ya Pak diobservasi, disupervisi oleh Ibu Kepala Sekolah, tetapi rasanya kok masih ada deg-degan, khawatir nanti ada yang kurang atau mungkin pembelajarannya nanti kok tidak menarik, sehingga ada perasaan yang merasa terawasi begitu. Tapi saya senang sekali karena Pak Edi sudah membantu saya dalam pembelajaran kemarin sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik seperti yang Pak Edi lihat. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi pembelajaran kemarin kalau saya amati memang Bu Mindah sudah cukup baik, sudah coba menerapkan apa yang ada di dalam modul ajar. Bu Mindah, mungkin Bu Mindah bisa menceritakan kembali Bu untuk area pengembangan yang kemarin Ibu laksanakan di kelas untuk pembelajaran Ibu, mungkin langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bu Mindah lakukan seperti apa? Iya, baik Pak Edi. Jadi area pengembangan yang saya lakukan ketika pembelajaran kemarin yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan berbicara siswa peserta didik ketika mereka itu diskusi, presentasi. Nah itu yang jadi area pengembangan saya. Kemudian untuk tahapan-tahapan yaitu saya sudah melakukan tahapan kegiatan awal yaitu persepsi, ada doa, kemudian presensi siswa, kemudian melakukan ice breaking, kemudian memberikan tujuan pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan inti sampai dengan akhir pembelajaran yaitu memberikan evaluasi. Begitu Pak Edi. Oh, iya. Terima kasih Bu Mindah. Jadi untuk area pengembangan terkait dengan langkah-langkah untuk tahapan pembelajaran kemarin memang saya amati juga sudah Bu Mindah lakukan dengan cukup baik, ya. Kira-kira menurut Bu Mindah area pengembangan yang Bu Mindah lakukan itu sudah berhasil atau masih ada yang kurang Bu Mindah? Kalau menurut saya sih sudah berhasil Pak, tetapi ada beberapa yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus terutama untuk keaktifan siswa ketika berdiskusi. Saya merasa ini menjadi kendala saya karena ada beberapa anak itu yang tidak aktif ketika diskusi, ada yang malah main HP atau mungkin sekedar tiduran. Jadi di sini saya
merasa ada tantangan bagaimana cara siswa tersebut supaya aktif diskusi, dan ketika presentasi itu tidak saling saling ini loh Pak, kamu yang presentasi, kamu yang presentasi. Jadi tidak ada kesadaran sendiri untuk presentasi, itu kendala saya Pak. Oh iya. Ya memang betul sekali Bu, dan itu sebenarnya juga tidak hanya terjadi dengan Bu Minda, mungkin beberapa guru yang lain juga mengalami. Jadi memang masih ada beberapa siswa yang mungkin tidak terlalu aktif di dalam kegiatan diskusi. Jadi keluhan Bu Minda itu juga beberapa itu juga Bapak Ibu guru juga alami. Dan kira-kira antisipasi dari Bu Minda sendiri untuk mengantisipasi siswa tadi yang kurang aktif, langkahnya apa yang akan Ibu lakukan Bu? Ya, untuk mengatasi sebenarnya masalah tersebut itu dengan mengelompokkan mungkin ya Pak, mengelompokkan siswa, meskipun kemarin sudah saya kelompokkan, tetapi mungkin saya harus lebih ke pembelajaran yang berdiferensiasi dari konten dulu. Jadi mengelompokkan siswa dengan membagi minat siswa, bagaimana supaya siswa itu lebih senang, lebih antusias, lebih semangat untuk pembelajaran. Misalnya siswa yang suka dengan visual atau bakatnya dengan auditorial, kemudian kinestetik, mungkin dengan pembagian tersebut siswa akan lebih semangat, antusias, dan mungkin lebih tertarik dengan pembelajaran tersebut, sehingga anak tidak ada kesempatan untuk main sendiri atau mungkin untuk sekadar tidur-tiduran. Mungkin seperti itu Pak Edi. Berarti analisa Bu Minda terkait dengan siswa yang kurang aktif karena mungkin dalam pengelompokan diskusi Bu Minda mungkin belum benar-benar memanfaatkan terkait dengan gaya belajar anak ya Bu ya. Betul, jadi ada gaya belajar auditori, kemudian ada visual, ada kinestetik, mungkin belum maksimal. Jadi kedepannya mungkin Bu Minda akan lebih mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar tersebut ya Bu ya. Iya. Jadi memang itu yang menjadi fokus Bu Minda untuk kedepannya ya. Kira-kira kapan Bu Minda akan melaksanakan perubahan-perubahan tersebut, Minda? Saya akan melakukan perubahan tersebut karena ini demi siswa, demi kebutuhan belajar siswa. Secepatnya akan saya lakukan mungkin dalam minggu-minggu ini Pak. Karena bagaimanapun juga siswa dalam pembelajaran itu harus senang, nyaman, dan lebih menarik, sehingga materi pembelajaran tersampaikan, siswa juga senang, antusias, jadi tidak bisa aktif dalam diskusi maupun dalam presentasi tadi. Oke. Baik Bu Minda, semoga perubahan-perubahan tadi yang ingin Bu Minda lakukan untuk pembelajaran yang akan datang itu mungkin bisa terlaksana dengan baik, dan masalah-masalah yang kemarin Bu Minda jumpai siswa kurang aktif dengan solusi tadi yang Bu Minda ajukan tadi, semoga besok bisa teratasi dengan baik. Dan saya menunggu kabar baik Bu Minda terkait dengan perubahan di pembelajaran Bu Minda. Baik, terima kasih Pak Edi atas bantuannya dan kesediaannya mengobservasi saya, sehingga nanti ke depan pembelajaran saya akan lebih baik dan berpihak kepada murid, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan, nyaman, dan membuat siswa lebih antusias dan semangat. Terima kasih Pak Edi waktunya. Terima kasih Bu Minda, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.